Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nahdal Liana, NIM saya 411212068. Saya ingin mempresentasikan di mata kuliah karya ilmiah dengan judul Perancangan Sistem Manajemen Proyek Sosial Media menggunakan metode waterfall pada perusahaan Zero Agency atau FNS Group. Lalu selanjutnya abstrak. Pengembangan sistem ini didasari oleh kebutuhan perusahaan dalam mengelola banyak klien dengan berbagai tugas seperti pembuatan konten, foto, dan video. Sistem dikembangkan secara langsung menggunakan HTML dan XMPP berdasarkan pengamatan proses kerja internal. Hasilnya, sistem ini meningkatkan ketepatan pemantauan tugas, memastikan penyelesaian tepat waktu, dan menyediakan laporan terstruktur untuk membangun kepercayaan klien. Lalu ada pengenalan permasalahannya. Di sini, FNS Group mengelola berbagai proyek media sosial untuk klien dengan kebutuhan dan tenggat waktu yang berbeda. Tetapi, tanpa sistem terpusat, pemantauan tugas dan laporan menjadi sulit, mengakibatkan keterlambatan dan berkurangnya kepercayaan klien. Oleh karena itu, diperlukan sistem manajemen proyek untuk mengorganisir tugas, memantau kemajuan real-time, dan menyusun laporan secara struktur. Lalu selanjutnya ada urgensi penelitian. FNS Group Zero Agency mengalami banyak proyek dengan kebutuhan klien yang beragam. Karena itu, tanpa sistem integrasi berisiko terjadi keterlambatan dan ketidakjelasan laporan. Dengan ada sistem manajemen proyek, media sosial sangat penting untuk memantau, mengkoordinasikan, dan melaporkan progres secara teratur. Dengan adanya sistem berbasis web dapat meningkatkan pemantauan, produktivitas, dan keakuratan laporan yang akan meningkatkan profesionalisme terhadap kepercayaan klien. Lalu di sini ada ulasan penelitian terkait. Ada 3, yang pertama Smith dan lainnya di tahun 2015, sistem berbasis web meningkatkan otomatisasi laporan dan visualisasi progres kerja. Lalu yang kedua, Susanto dan Reksa di tahun 2019, waterfall cocok untuk kebutuhan tetap namun kurang fleksibel terhadap perubahan. Lalu yang ketiga, William dan lain-lainnya di tahun 2020, sistem berbasis cloud meningkatkan efisiensi tugas hingga 30%. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, menciptakan sistem manajemen proyek media sosial berbasis web untuk FNS Group atau Zero Agency. Lalu yang kedua, pengembangan menggunakan metode waterfall untuk alur kerja yang terstruktur dan tahapan yang jelas dalam setiap fase pengembangan. Lalu yang ketiga, pemantauan progres secara real-time, pelaporan otomatis, dan pengaturan tugas struktur. Lalu saya menggunakan metodologi waterfall, yang pertama non-security system, desain, terus pembuatan kode program, dan terakhir pengujian. Lalu yang analisa kebutuhan sistem ini dengan cara mengidentifikasikan apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Lalu yang kedua, mencakup desain sistem melalui activity diagram serta desain database menggunakan UML. Lalu pembuatan kode, implementasinya dilakukan dengan menggunakan XMPP, database MySQL, serta editor teks VS Code. Lalu terakhir pengujian, memastikan bahwa hasil yang diperoleh sesuai dengan input yang diberikan, serta validasi yang diterapkan dalam pemrograman Aliqua. Lalu yang terakhir ini mockup desain halaman websitenya. Di sini akan ditampilkan desain halaman websitenya. Yang pertama itu halaman login. Di sini ada untuk akses masuk ke website. Di sini hanya berdasarkan email dan password karena email itu udah dibuat dari manajernya. Lalu yang keduanya, halaman dashboard. Di sini ada
ucapan welcome, terus di sini ada title projectnya, total tugasnya, progresnya, statusnya, terus namanya siapa, nama projectnya. Terus di sini di bagian kiri itu ada navigasinya. Terus di sebelah atasnya ini adalah akun yang masuk. Terus halaman upload project. Di halaman upload project ini ada nama, status, tanggal mulai, tanggal akhir, project manajernya namanya siapa, anggota tim yang terlibat siapa aja, terus deskripsi tugasnya apa, dan deskripsi projectnya apa. Bisa di scroll ke bawah, sebenarnya itu ada save untuk menyimpan data ini ke database. Lalu ada daftar project. Di daftar project ini ada buat project baru, terus bisa dicari projectnya apa, bisa di action juga, dilihat project atau diedit, bisa juga dihapus. Lalu statusnya on progress, tanggalnya apa, tengah waktunya kapan. Terus di halaman tugas, di halaman project, detail project ini ada nama project yang tadi udah dibuat, terus di membernya siapa aja. Terus di daftar tugas ini biasanya belakangan setelah projectnya itu jadi baru ke daftar tugas. Nah, di daftar tugas baru ini bisa ditambah tugas baru, tugasnya apa, deskripsinya siapa, apa, terus statusnya on progress atau udah selesai. Terus di sini ada yang namanya produktivitas. Di produktivitas ini setiap anggota yang terlibat itu akan melaporkan di komentar tersebut. Nah, selanjutnya itu ada halaman daftar tugas. Di halaman daftar tugas ini, daftar tugas yang sudah terbuat di halaman detail project tadi. Nah, kenapa detail project baru? Karena tugas ini bisa hanya terbuat di detail tugas saja. Lalu actionnya ini yang seperti tadi, setiap anggota itu bisa berkomentar untuk progres tugasnya apa aja. Terus reportnya itu semua project bisa dilihat melalui search di bagian pencarian. Terus progresnya itu bisa dilihat dari tugasnya itu apa aja, jadi dia menyesuaikan tugas progres tersebut ini. Lalu kesimpulannya, penelitian ini menggunakan metodologi yang diusulkan untuk mencakup pengembangan web berdasarkan metodologi waterfall. Studi kasus telah dilakukan di Evanes Group atau agensi. Eksperimen penelitian menggunakan pendekatan iteratif, di mana sistem pengembangan secara bertahap melalui beberapa sprint dengan evaluasi dan perbaikan rutin secara umpan balik pengguna untuk memastikan sistem memenuhi kebutuhan pengelolaan proyek media sosial secara efektif. Terima kasih, itu saja dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.